sebuah peninggalan sejarah kerajaan Singasari yang berupa sebuah bangunan candi saat ini masih berdiri kokoh. Bangunan candi yang terletak di sebuah lembah pada lereng pegunungan Bromo yang tepatnya di Desa Rejokidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang ini dibangun pada tahun 1248 Masehi yang bertepatan dengan berakhirnya rangkaian upacara Srada, yaitu sebuah upacara penghormatan terhadap jenazah Raja Anusapati tahun ke-12 setelah kematiannya, agar Raja Anusapati mendapatkan kemuliaan sebagai Siwa Mahadewa. Seperti yang kita ketahui bahwa Anusapati merupakan Raja Singasari yang kedua yang memerintah selama 20 tahun, yaitu sekitar tahun 1227 sampai dengan tahun 1248 Masehi. Adapun kematian Anusapati ini disebabkan dibunuh oleh Panji Tohjaya dengan menggunakan keris empu gandring. Panji Tohjaya ini merupakan saudara tiri dari Raja Anusapati yang terlahir dari putra Prabu Ken Arok dan Ken Umang. Berdasarkan pupuh 41 bait 1 dalam kitab Negara Kertagama, dikatakan bahwa tahun Caka Persian Gunung Sambu atau tahun 1170 Masehi sampai dengan 1248 Masehi, dia berpulang ke Siwa Budaloka Cahaya. Dia diwujudkan arca Siwa Gemilang di Candi Kidal. Keunikan dari Candi Kidal ini adalah bangunan candi ini terbuat dari batu andesit dan memiliki 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Pada kaki candi terlihat agak tinggi dan terdapat tangga masuk yang berukuran kecil. Sedangkan bagian badan dan atap candi ukurannya lebih kecil daripada bagian kaki candi. Berdasarkan kitab Negara Kertagama, Candi Kidal ini merupakan candi tertua kedua setelah Candi Kagenengan pada periode Jawa Timur sekitar abad ke-5 sampai 10. Pada bagian kaki Candi Kidal ini terdapat relief yang menggambarkan Garudeya. Menurut cerita masyarakat dikisahkan bahwa Kadru dan Winata merupakan 2 bersaudara dari istri Resi Kasyapa. Kadru memiliki 3 anak angkat yang berwujud ular, sedangkan Winata memiliki anak angkat yang berupa seekor Garuda. Kadru yang memiliki sifat pemalas ini merasa bosan dan lelah mengurusi ketiga anak angkatnya yang nakal, sehingga terbersit dalam pikirannya untuk menyerahkan tugas mengasuh anak angkatnya ini kepada Winata. Dengan segala tipu dayanya, akhirnya Kadru berhasil memaksa Winata mengasuh ketiga anak angkatnya tersebut. Winata pun meminta kepada anak asuhnya yang
berupa Garuda ini untuk membantunya. Setelah Garuda tumbuh dewasa, dia pun bertanya mengapa dia mengasuh ketiga ular tersebut sedangkan bibinya yang bernama Kadru tidak. Akhirnya Winata pun menceritakan tentang pertaruhan kuda Uraiswara yang membuatnya kalah bertaruh dari Kadru. Akhirnya Garuda bertanya kepada ketiga ular tersebut bagaimana caranya agar ibunya bebas dan tidak mengasuhnya lagi. Ketiga ular tersebut meminta untuk dibawakan air suci Amerta yang tersimpan di kahyangan. Akhirnya Garuda pun pergi ke kahyangan untuk mengambil air Amerta. Akan tetapi usaha Garuda tersebut mendapat halangan dari para dewa, sehingga terjadilah perkelahian dan akhirnya para dewa kalah. Kemudian Batara Wisnu pun turun tangan dan bertarung dengan Garuda yang akhirnya dimenangkan oleh Batara Wisnu. Setelah mendengarkan cerita Garuda, maka Batara Wisnu mengizinkan Garuda untuk meminjamkan air Amerta untuk membebaskan ibunya. Karena kebaikan hatinya, maka sejak saat itu Garuda pun menjadi tunggangan dari Batara Wisnu. Konon berdasarkan relief yang ada di Candi Kidal ini, Anusapati ingin merawat ibunya yang bernama Kendedes yang sangat dicintainya. Dalam fisiologi Jawa asli mengatakan bahwa bangunan candi merupakan tempat ruatan raja yang sudah meninggal supaya kembali suci dan menitis kembali menjadi dewa. Sampai di sini dulu ulasan kami mengenai Candi Kidal yang merupakan tempat pendarmaan Raja Anusapati yang merupakan Raja Singasari yang kedua. Semoga ulasan kami bermanfaat. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami. Matur nuwun.